Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita kembali untuk bisa berkumpul pada minggu ini. Setelah seminggu ini Tuhan menyertai kita sepanjang minggu ini. Dan hari ini kita bersyukur Tuhan bisa kembali ya, mengizinkan kita untuk datang menghampiri Tuhan dalam rumah Allah ini, dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyerahkan ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika dalam seminggu ini Engkau sudah menyertai kami di dalam semua aktivitas kami yang kami kerjakan di dalam minggu ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu kepada kehidupan kami. Dan damai sejahtera Allah yang selalu melingkupi kami di dalam hari-hari yang telah kami lewati. Dan hari ini pun kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa datang menghampiri-Mu di dalam ibadah minggu yang kudus ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kami juga berdoa menyerahkan semua para pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada minggu ini. Engkau berkati kami, Engkau berikan kepada kami kemampuan dan karunia-karunia untuk dapat melayani akan Engkau dan juga umat-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat semua umat Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami semua mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau saja dan hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan kasih-Mu, kami dapat menaikkan puji-pujian yang tulus dari hati kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menyejukkan hati kami, yang membasahi hati-hati kami yang kering, dan yang menguatkan kaki kami. Sehingga kami boleh melangkah dalam kehidupan ini, terus menuju kepada kesempurnaan sebagaimana yang Kau inginkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Shalom jemaat gereja Rehoboth yang bersuka cita boleh lambaikan tangan, amin. Yang bersuka cita boleh berikan salam pada kanan kirinya dan katakan Tuhan Yesus baik. Badai besar boleh terjadi dalam hidup kita, pergumulan yang berat boleh kita alami, tetapi kita lalui itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, itu semua karena penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita. Amin saudara. Saat ini kita mau bersuka cita, kita mau menari, kita mau melompat, kita mau memuji nama Dia. Amin.
sukacita Tuhan ada dalam hati kita. Dan kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Karena lagunya enak banget untuk kita goyang. Saya mau ajak saudara semua untuk goyang kanan kiri. Untuk kita mau angkat tangan, meninggikan Dia lebih dalam lagi. Amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Say, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Come on church, say, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Say, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Yes. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Saya mau mengajak saudara semua, kita mau nyanyikan lalalanya sambil angkat tangan ya, seperti ini ya. Yang di atas, yang di bawah, semua yuk. Kita mau lambaikan tangan buat Tuhan kita. Siap-siap ya, amin. Semuanya, yang di atas, yang di bawah, siap-siap. Kita memutar buat Tuhan. La 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 la. Haleluya. La 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 haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Siap-siap, kita mulai lagi buat Tuhan. Ya, la 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 la. One more time, church. La la la. Rohmu hadir di sini. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hidup saat ini. Kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang senantiasa hadir dalam setiap hati kami. Anugerah-Mu Tuhan yang terus melayakan
untuk kami boleh bertahan hidup berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang bawa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau. Karena anugerah-Mu begitu mempesona untuk hidup kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh indah, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona kami Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Anugerah-Mu cukup untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami berharga di mata-Mu Yesus. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, yeah. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Kau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar dan ajaib. Saat ini saya mau mengajak saudara sekalian, kita mau sama-sama angkat tangan kita. Yang di atas, yang di bawah, semua kita mau sama-sama angkat tangan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup aku. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, Yesus. Kami hanya mau bilang terima kasih Yesus. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Karena semua itu adalah anugerah terbesar yang Kau boleh berikan atas kami. Karena kami percaya Tuhan, semakin kami mengenal-Mu, semakin kami gak mau lepas dari Engkau, semakin kami mencintai Engkau, semakin kami memegang erat Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Bapak, kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Kami percaya setiap dana yang terkumpul boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, di bumi ini Tuhan. Dan nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memberikan dengan ucapan syukur. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kami akan membawakan sebuah pujian yang menyatakan bahwa kita sebagai manusia, kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita mohon pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan petunjuk pada kita untuk menjalani kehidupan ini. Biarlah dalam setiap harinya, dalam setiap waktu, kita memiliki waktu untuk selalu membawa hidup kita dekat pada Tuhan. Amin. Just
know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shouting, that's crowded my mind. For my strength makes me to think one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way. One day at a time. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih jika Engkau telah mengizinkan kepada kami untuk menaikkan persembahan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dalam bentuk pujian yang kami naikkan dan juga dalam paduan suara dan juga dalam persembahan materi yang boleh kami berikan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa biar semua persembahan yang kami berikan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami berdoa supaya semua kami yang mempersembahkan juga kami boleh memberikannya dengan tulus hati. Dan Tuhan, kami juga ingin membuka hati kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberikan jalan bagi kami, petunjuk bagi kami tentang apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bisa mengoreksi kami dan mengarahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, shalom sekali lagi kepada semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita untuk bisa beribadah kembali pada hari Minggu ini. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan kita, masih melanjutkan dari tema bulan ini. Ya, tema bulan ini bicara tentang biografi dari Petrus, Rasul Petrus. Dan saudara, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan kita. Pembacaan kita terambil dari Lukas 22. Bapak Ibu, di dalam PPT yang saya tuliskan, saya salah menuliskan. Harusnya 22, saya menuliskan 23. Minta maaf untuk hal itu. Sudah coba diperbaiki, tapi ternyata tidak bisa, aplikasinya tidak mendukung. Jadi ayatnya terambil dari Lukas 22, ayat 54 sampai 62. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Bapak Ibu, ini merupakan bagian tentang perikop Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat 54, lalu saya minta Bapak Ibu sekalian membacakan ayat 55, begitu seterusnya sampai ayat 62. Saya akan memulainya, saya mengambil bacaan dari Alkitab terjemahan yang kedua. Ayat 54, demikian firman Tuhan. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Sementara itu Petrus mengikut dari jauh. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya, lalu berkata, orang ini juga bersama dia.
Tidak berapa lama kemudian seorang yang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Namun Petrus berkata, bukan aku, Pak. Namun Petrus berkata, Pak, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedih. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan ini kita sudah melihat tentang bagaimana profil daripada Simon Petrus, ya Rasul Petrus. Nah, kita sudah melihat bagaimana di minggu pertama kita melihat bagaimana Tuhan kemudian memanggil dia, ya, dan juga bagaimana pelayanan dia kemudian disoroti juga di dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Nah, sekarang kita sampai kepada momen yang saya kira semua orang juga mengenal itu. Nah, Saudara, Petrus bukan merupakan orang yang biasa, dia memang awalnya adalah orang biasa sama seperti kita, ya. Kemudian dia dipanggil Tuhan, dia dilatih oleh Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana dia juga melihat Tuhan, ya dia mengenal Tuhan sebagai Mesias. Ketika banyak orang mungkin menebak siapa Kristus, dia satu-satunya murid yang berkata engkau adalah Mesias. Ya. Jadi artinya pengenalan Petrus tentang Tuhan itu sangat luar biasa. Dan saudara, Petrus merupakan bagian dari salah satu inner circle-nya Tuhan Yesus. Kita tahu ada 12 murid, tapi ada 3 yang cukup istimewa, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan mereka adalah orang-orang yang nantinya melihat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melakukan transfigurasi. Dia menyatakan kemuliaannya di Gunung Tabor. Petrus adalah orang yang menyaksikan itu. Nah, saudara, Petrus juga adalah orang yang pernah berjalan di atas air. Ketika semua murid menjadi takut, lalu ketika Tuhan menunjukkan kuasanya, Petrus satu-satunya murid yang berjalan di atas air. Meskipun akhirnya dia tenggelam, tapi dia pernah berjalan di atas air. Ya, dia melihat bagaimana Tuhan, bukan hanya Tuhan membuat mujizat kepada orang lain, dia sendiri mengalami mujizat itu. Dan kita melihat bagaimana kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, Petrus juga adalah tokoh yang luar biasa. Ya. Dia menjadi orang yang ketika berkhotbah ada 3.000 orang bertobat. Ya. Dia merupakan tokoh yang sangat luar biasa. Ketika kita membaca misalnya dalam Kisah Para Rasul, di dalam sinode di Yerusalem, sidang sinode di Yerusalem, Petrus juga berbicara. Jadi memang Petrus dianggap sebagai soko guru daripada semua rasul-rasul pada saat itu. Dia menjadi orang yang paling menonjol pada saat itu. Tapi saya kira kita pun tidak pernah lupa kisah bagaimana dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Dan hari ini kita akan melihat ada 3 pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara. Saudara, sama seperti saya katakan bahwa Petrus itu sama seperti kita. Dia adalah orang biasa sama seperti kita. Lalu Tuhan pakai dia. Sama seperti Tuhan pakai kita, Tuhan panggil kita. Dan kesalahan-kesalahan Petrus itu bukan kesalahan-kesalahan yang eksklusif hanya milik dia. Kesalahan-kesalahan Petrus juga adalah kesalahan-kesalahan yang sangat potensial menjadi bagian dari diri kita. Atau mungkin sekarang kita sedang melakukan itu. Ya. Nah, kita akan melihat bersama-sama apa 3 kesalahan yang Petrus lakukan. Yang kemudian bisa kita pelajari untuk kehidupan rohani kita sebagai seorang Kristen. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam poinnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita mencoba membahas bagian ini ya. Nah, saudara, kisah Petrus menyangkal Tuhan Yesus ini dicatat secara luas di dalam keempat Injil. Nah, masing-masing Injil itu memberikan penekanan yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas tentang bagaimana peristiwa itu terjadi, kita mungkin akan melihat bukan hanya dalam teks ini, tapi juga beberapa teks yang lain. Ada Matius, Markus, dan juga Yohanes. Kita akan melihat, jadi mungkin kita akan melompat-lompat dalam satu ayat ke ayat yang lain, atau satu Injil ke Injil yang lain, supaya kita bisa melihat atau mendapatkan gambaran yang utuh tentang peristiwa itu. Nah, saudara,
Hal pertama yang dilakukan atau mungkin dapat dikatakan sebagai kesalahan daripada Rasul Petrus adalah dia overconfidence, dia terlalu percaya diri. Saudara, kita tahu bahwa penyangkalan itu bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Penyangkalan adalah puncak gunung es dari perilaku batin Simon Petrus itu sendiri. Dan kita akan mencoba melihat hal ini. Nah saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca, mungkin saya akan, harusnya begini. Oke, kita akan sedikit melihat dalam Matius ya. Tadi kita baca di Lukas, tapi kita mencoba melihat dalam Matius bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus sebelum peristiwa itu sudah memperingatkan murid-muridnya, termasuk salah satunya Petrus di situ. Dikatakan di situ, lalu berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu malam ini, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Nah saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita menemukan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sebelum peristiwa itu, Tuhan Yesus sudah memperingatkan mereka akan peristiwa yang akan datang menyusul pada malam itu. Yaitu mereka akan mengalami satu peristiwa di mana mereka akan diguncangkan iman mereka. Ya, dia akan diguncangkan iman mereka. Dan pada saat Tuhan Yesus memperingatkan mereka, Rasul Petrus berkata bahwa dia sekali-kali tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Coba kita lihat sekali lagi di dalam ayat yang ke 33 ya. Dia bilang, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dia ingin bilang bahwa meskipun semua orang itu kemudian meninggalkan engkau. Artinya bahwa dia bertahan dalam tekanan sosial. Semua orang meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak. Ya, aku sekali-kali tidak. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, enggak, malam ini engkau akan menyangkal aku. Lalu dia berkata lagi di dalam ayat 35, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dia bilang bahwa bukan hanya tekanan sosial, bahkan penderitaan pun tidak bisa mengancam imanku kepadamu. Penderitaan pun tidak akan merampas imanku kepadamu. Dan pada puncaknya dia bilang, aku rela mati. Ya. Bahkan kalau aku pun harus kehilangan nyawaku, aku rela mati bagi engkau. Saudara, kalau kita membaca bagian ini sebenarnya pernyataan yang agak sedikit kurang ajar, begitu ya. Karena Tuhan Yesus sedang memperingatkan mereka tentang kondisi yang akan mereka alami. Tapi kemudian dia selalu membalas perkataan Tuhan Yesus dengan sikap percaya dirinya. Ya, saya bilang cenderung narsistik gitu ya. Dia bilang, ya saya bisa bertahan. Ya. Semua meskipun menyangkal, saya tidak akan menyangkal. Bahkan mati sekalipun, saya tidak. Nah, saudara, sikap percaya diri yang berlebihan ini sangat berbahaya. Ya. Karena itu sebagai orang Kristen, kita selalu berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Ya, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Saudara, kita tidak punya anti imun ya, kita nggak punya kekebalan khusus terhadap cobaan. Kita semua rapuh ketika menghadapi cobaan, sama halnya dengan Simon. Ya. Dan karena itu kita harus rela menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
Nah, sekarang saudara saya kira banyak sekali orang Kristen yang terlalu percaya diri, overconfidence. Mungkin ada yang berkata bahwa mungkin mereka tidak menyangkal Tuhan Yesus sama seperti Petrus, tapi karakter mereka menunjukkan hal yang mengarah kepada hal itu. Mungkin ada yang berkata bahwa saya nggak perlu ke gereja, toh saya baik-baik saja, iman saya baik-baik saja, saya masih menjadi Kristen. Ada yang cuma putar YouTube, lalu kemudian dia ibadah dan tidak bergereja sama sekali. Tidak punya komunitas rohani. Padahal Alkitab berkata bahwa kamu harus menjadi bagian dari keluarga Kristus. Tapi mereka tidak mau, kenapa? Karena mereka terlalu percaya diri. Mereka menganggap bahwa mereka mampu untuk bertahan sebagai seorang Kristen. The lone wolf. Ya. Kalau serigala kan biasa dia berkawanan, tapi ada serigala yang dia penyendiri. Gitu ya, the lone wolf. Saya bisa menjadi the lone wolf Christian. Saya bisa menjadi seorang serigala tunggal kekristenan. Orang Kristen yang tidak punya komunitas tapi saya survive di dalam dunia ini. Saudara, itu kepercayaan diri yang berlebihan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa kuat hendaklah dia menguatkan yang lemah. Kita semua orang-orang yang rapuh. Kita semua orang-orang yang lemah. Karena itu kita butuh orang lain, orang percaya lain untuk menguatkan kita. Kenapa Tuhan membuat gereja? Kenapa Tuhan mendirikan jemaat Tuhan? Karena dia tahu kita rapuh. Dia tahu kita lemah. Dan karena itu dia tahu kita membutuhkan orang Kristen yang lain untuk menolong kita. Saudara, saya kira banyak orang Kristen akhir-akhir ini mulai jatuh ke dalam apa yang dilakukan sama oleh Petrus. Overconfidence. Ada juga orang Kristen yang lain yang mungkin dia bilang ya saya mungkin pacaran ya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tujuannya bukan supaya saya nanti meninggalkan Tuhan. Tujuannya supaya saya bisa menginjil. Saudara, mungkin betul ada yang terjadi seperti itu dan orang yang di pacarnya itu kemudian meninggalkan agamanya yang lama kemudian mengikut Tuhan dengan setia dan akhirnya mereka bisa membangun kehidupan keluarga Kristen yang baik. Tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Hati-hati, kita lemah. Ya, hati-hati jangan terlalu percaya diri. Ya. Ikuti apa yang Tuhan katakan. Ada juga orang lain ini dalam tingkat yang ekstrim sampai sederhana. Nah, kalau kita tanya, apakah kalau setiap hari kamu pergi kerja, kamu berdoa atau tidak? Kita jawab enggak. Kenapa? Ya saya percayalah Tuhan pasti jaga saya lah. Gak usah berdoa-doa, Tuhan juga pasti jaga saya. Ya. Setiap hari juga saya bisa mengerjakan tugas saya dengan baik. Saya bisa berkendara, saya puluhan tahun berkendara ya, dan tidak ada kecelakaan. Tapi saya, ya karena itu saya mungkin tidak perlu berdoa. Saudara, kalau kita ingat ya mungkin yang pakai motor di sini, kenapa kita pakai helm? Ya mungkin ada yang bilang ya karena polisi yang menyuruhnya, ya ada aturan menyuruhnya. Tapi kalau kenapa kita pakai helm? Karena kita melindungi diri kita dari peristiwa yang kita tidak tahu nantinya. Ya. Mungkin dalam hidup kita kecelakaan kita mungkin baru 1-2 kali, tapi kita mungkin sudah naik motor ribuan kali. Ya. Tapi kenapa kita pakai helm? Karena kita tahu bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kenapa kita berdoa? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan menimpa kita di depan. Karena itu kita berdoa kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan untuk menyertai kita. Saudara, mungkin saudara hari ini masuk ke dalam situasi di mana pekerjaan saudara berjalan baik, usaha saudara berjalan baik. Dan saudara mulai memikirkan ulang, apa sih yang menyebabkan saya berhasil? Dan mungkin saudara berkata bahwa, saya berhasil karena kepandaian saya untuk mengelola usaha saya. Saya berhasil karena saya skillful, seorang yang terampil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya. Saudara hati-hati. Itu karakter yang dapat membawa saudara kepada penyangkalan kepada Kristus. Mungkin saudara tidak menyangkal Kristus begitu saja, tapi perilaku saudara tidak ada bedanya dengan orang dunia. Nah, saudara, karena itu sebagai orang Kristen kita harus hati-hati terhadap sikap ini. Makanya di dalam ajaran Kristen, orang Kristen diwajibkan untuk kita berdoa setiap hari. Apapun yang kita lakukan dengan doa.
Kita berdoa karena kita tahu saya tidak mungkin melakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana pun saya tidak mungkin lakukan kalau Tuhan tidak menyertai kita. Amin. Karena itu saudara, kita berdoa, kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan sesederhana apapun yang kita lakukan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena itu biasa pagi-pagi orang berdoa, Tuhan aku menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang aku lakukan, tolong sertai aku, lindungi aku. Berikan kepadaku kemampuan untuk mengerjakan apa yang aku harus kerjakan. Orang yang tahu diri, dia akan sadar bahwa dia rapuh. Ya. Kita lemah, saudara. Kita lemah. Beberapa tahun lalu kita dihantam oleh pandemi COVID. Ya. Virus yang tak terlihat mata, tapi bisa membunuh banyak orang. Pada saat itu sebenarnya kita dihantar pada suatu kenyataan bahwa kita itu rapuh. Kita itu tidak mampu untuk menghadapi kehidupan ini. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari hati-hati dengan sikap yang terlalu percaya diri ini. Saudara, Rasul Petrus juga ketika masih ada di dunia, ya, dia menuliskan bagian ini. Ya. Pada saat itu orang banyak berpikir bahwa karena Tuhan tidak datang, ya, karena mereka saat itu sedang menanti-nantikan Tuhan. Dan karena Tuhan tidak datang, akhirnya mereka hidup di dalam kejahatan mereka, hidup di dalam hawa nafsu mereka, hidup di dalam apapun yang mereka anggap baik untuk mereka lakukan itu. Dan Rasul Petrus menuliskan peringatan ini kepada mereka. Dalam 2 Petrus 3:15 dikatakan di sana, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara-saudara kita yang kekasih yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi dia bilang bahwa meskipun hari ini Tuhan belum datang, jangan overconfidence. Bukan berarti Tuhan tidak akan pernah datang. Ya. Ada seorang bapak gereja berkata bahwa hanya 2 kemungkinan di dalam hidup kita ini, peluang kita bertemu dengan Tuhan. 1, Tuhan datang hari ini, atau yang kedua, kita datang kepada Tuhan. Artinya kita meninggal hari ini. Kita tidak tahu kapan waktu itu terjadi. Karena itu kita harus menjaga hidup kita. Kita harus dengan saleh menjaga hidup kita. Kesucian hidup kita harus menjaga itu. Dan Rasul Paulus berulang-ulang kali memperingatkan itu di dalam surat-suratnya. Nah, hal kedua yang dilakukan oleh Rasul Petrus adalah dia tidak mempercayai firman Tuhan. Saudara, di dalam Matius, ayat-ayat tadi kita lihat sekali lagi. Matius 26 ayat 31 sampai 32, nah, kita lihat bagian itu. Di situ Tuhan memperingatkan dia. Tuhan berkata, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Ya. Kemudian apa jawab Petrus di situ di ayat 33? Petrus menjawab, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya. Nah saudara, ketika firman Tuhan datang kepada Petrus dan juga murid-muridnya, Petrus menjawab jawaban ini, ya, jawaban dari firman Tuhan ini kepada dia. Dan ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, Tuhan Yesus bukan hanya bicara dari mulutnya saja. Memang waktu itu juga firman Tuhan. Tapi dia juga mengutip ayat firman Tuhan pada saat itu. Lalu Petrus menjawab, ya sesungguhnya ya biar semua terguncang, saya tidak ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, enggak, hari ini engkau akan menyangkal aku. Ya. Lalu Petrus juga menjawab bahwa ya meskipun aku mati sekalipun aku tidak. Apa yang sebenarnya Petrus ungkapkan dengan kalimat itu? Dia ingin bilang begini, Tuhan, engkau memang hebat ya, engkau memberi makan 5.000 orang, engkau bisa berjalan di atas air ya. Engkau bisa menyembuhkan yang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Tapi engkau salah menilai aku. Aku lebih kuat daripada apa yang engkau sangka. Petrus menolak firman Tuhan ketika firman Tuhan itu mengekspos masa depan mereka.
Ketika firman Tuhan itu membuka apa yang sebenarnya ada di dalam mereka. Tuhan ingin bilang bahwa hari ini kamu akan menghadapi satu cobaan yang melampaui apa yang bisa kamu tanggung. Dan Petrus bilang, tidak Tuhan. Engkau mungkin hebat dalam banyak hal, tapi dalam hal ini engkau salah. Engkau salah mengenal aku. Aku jauh lebih hebat daripada apa yang engkau bilang. Lalu Tuhan jawab apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini juga sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di dalam ayat yang lain, dalam Markus Tuhan bicara dengan lebih jelas. Dia bilang, lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Apa sebenarnya Tuhan Yesus katakan? Waktu Petrus bilang, aku tahu siapa diriku, aku tahu siapa kemampuanku, bagaimana kemampuanku. Lalu Tuhan datang kepada dia, Tuhan bilang apa? Aku tahu apa yang akan kamu lakukan, bagaimana kamu melakukannya, berapa kali kamu melakukannya, kapan kamu melakukannya. Tuhan bilang bahwa engkau akan melakukan apa yang engkau akan menyangkal aku. Kapan? Malam ini juga. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Itu bicara tentang ketepatan presisi daripada apa yang Yesus katakan. Tentang bagaimana dia tahu siapa kita. Dia tahu siapa saudara. Dan dia bilang, berapa kali kamu melakukan itu? 3 kali. Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, dia tajam. Dia tahu persis apa yang ada dalam hati kita. Dia tahu apa yang bisa kita lakukan. Berapa banyak kita lakukan itu. Kapan kita melakukan itu. Saudara, respon daripada Petrus adalah dia menolak itu. Dia bilang, Tuhan, enggak, engkau salah. Engkau salah, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku siap mati untuk engkau. Itu kemampuanku. Saudara, overconfidence, kepercayaan diri yang berlebihan, itu akan membawa kita kepada penolakan terhadap firman Tuhan. Itu karakternya. Ketika kita merasa kita hebat, kita sudah tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menutup telinga kita terhadap kebenaran. Karena itu Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia dan fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yeremia sedang bicara tentang natur daripada orang yang overconfidence. Orang yang terlalu percaya diri, yang selalu mengandalkan kekuatan dia, naturnya dia akan menjauh dari Tuhan. Dia tidak akan membuka telinganya terhadap firman Tuhan. Dia tidak akan membuka hatinya ketika firman Tuhan datang untuk mengoreksi dia. Dia akan menutup diri. Dia akan membentengi dirinya. Dan itu yang terjadi dengan Petrus. Dan saudara, potensi yang sama juga terjadi dengan kita. Ketika kita merasa bahwa kita hebat, ketika kita merasa bahwa semua itu karena kita, maka ada titik di mana kita sudah tidak lagi percaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak lagi bisa terdengar di telinga kita. Batin kita tidak bisa lagi menyerap firman Tuhan itu. Dan lama-kelamaan kita menjadi terhilang. Saudara, di Alkitab ada satu kisah, satu contoh yang saya kira cukup baik untuk kita lihat. Yaitu tentang Simpson. Saya tahu dari sekolah minggu kita mungkin mendengarkan kisah itu. Tapi saudara lihat bagaimana apa yang terjadi dengan Simpson. Samson adalah seorang yang kuat ya, nasir Allah. Dia adalah hakim di situ. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6 dikatakan dia membunuh singa. Ya. Satu ketika dia membunuh singa dengan kata yang digunakan di situ dia mencabik ya, sasa itu mencabik. Banyak orang berkata bahwa yang dicabik bukan tentu singa dibagi 2 tapi mungkin mulutnya yang dirobek. Saudara, singa itu rahangnya sangat kuat sekali. Tapi dirobek sama dia.
Dalam Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai 16 dikatakan bahwa dia membunuh 1.000 orang Filistin dengan hanya menggunakan rahang keledai. Dia punya kekuatan yang sangat luar biasa, ya, sangat disegani, sangat dihormati. Tapi dia overconfidence. Dia berpikir tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Lalu dia mulai melanggar hukum Tuhan. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa orang Yahudi tidak boleh menikah dengan orang non-Yahudi. Tetapi Samson dia tidak mau dengar perintah Tuhan itu. Dia menikah dengan orang Filistin. Ya. Dan apa yang terjadi saudara? Orang yang sangat ditakuti, sangat dihormati. Ya. Pada akhir hidupnya dia matanya dibuat buta. Dan dia menjadi tontonan di kuil Dagon. Ya. Suatu hal yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Kenapa? Karena pertama dimulai dengan overconfidence. Dan kemudian disusul dengan penolakan terhadap firman Tuhan. Dan berakhir dengan malapetaka. Dan saudara, ini bukan hanya terjadi buat Petrus, bukan hanya terjadi buat Simpson. Ini potensial terjadi buat saudara dan saya. Dan hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatkan kita. Hati-hati dengan hidup saudara. Hati-hati dengan langkah yang kita ambil. Ya, pertimbangkan dengan baik, apakah ini Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup saya? Ataukah apakah ini yang saya inginkan saja? Ya. Selalu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita harus mengoreksi diri kita. Di dalam posisi manakah saya sebenarnya saat ini? Ketika firman Tuhan datang, ketika saudara membaca Alkitab mungkin dalam saat teduh, atau saudara mendengarkan firman Tuhan, selalu buka telinga kita. Selalu evaluasi diri kita. Ketika firman Tuhan datang bicara tentang kesetiaan, saudara harus bertanya, di manakah saya saat ini? Apakah saya orang yang setia ataukah saya orang yang tidak setia? Saudara, kita harus selalu membuka hati kita supaya Roh Kudus bisa membantu kita mengenali diri kita sendiri. Ya. Tanpa pengenalan terhadap diri kita, ya, berdasarkan firman Tuhan, maka bisa saja kita lama-kelamaan menjadi terhilang. Ya. Kita mengabaikan firman Tuhan dan kita hidup dalam, ya, kehidupan yang jauh dari Tuhan. Nah, hal yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul Petrus adalah dia bergabung dengan komunitas yang salah. Ya. Di dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 55 dikatakan di sana bahwa lalu Tuhan Yesus ditangkap, ya, dan dibawa dari tempat itu digiring ke rumah imam besar. Sementara Petrus mengikut dia dari jauh. Saudara, Petrus berusaha untuk tetap pada perkataannya. Ya. Dia berusaha bahwa ketika semua murid-muridnya sudah meninggalkan dia, ya, hanya 2 murid, ya, Yohanes dan Petrus. Dan dikatakan di situ Petrus mengikut dia dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu dikatakan di situ orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, siapa orang-orang yang memasang api itu? Orang-orang yang memasang api ini adalah orang-orang yang juga telah datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Mereka menangkap Tuhan Yesus, lalu pada saat Tuhan Yesus sedang disidang di imam besar, oleh imam besar pada saat itu, Petrus menggabungkan diri dengan kerumunan itu, orang-orang yang tadinya membenci Tuhan Yesus itu. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Saya lompat ya ke berikutnya. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Ya. Itu nyata dari bahasamu. Ya, sebenarnya ini penyangkalan ini sudah berkali-kali. Ya. Kalau kita baca itu bagian awal, dia duduk berkerumunan dengan mereka lalu dia menyangkal Tuhan Yesus di kerumunan itu. Lukas menjelaskan itu sangat singkat. Tetapi mungkin peristiwa itu terjadi kurang lebih 2 jam. Ya, 2 jam dia ada di situ. Lalu dikatakan di ayat 74, lalu Petrus mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Nah saudara, ketika
Petrus melihat Tuhan dari jauh, dia lalu kemudian kumpul dengan orang-orang di situ. Dia menggabungkan diri dengan mereka. Mungkin di antara mereka pada saat itu mereka sedang ngobrol satu dengan yang lain tentang rencana mereka untuk membunuh Yesus. Dan pada saat itu Petrus menjadi goyah. Dia kehilangan dirinya. Dia tenggelam dalam kerumunan. Dia menjadi bagian dari kerumunan. Kalau kita lihat memang Petrus sudah berusaha, ya saudara. Pada saat di Taman Getsemani, dia berusaha membela Tuhan Yesus. Dia menebas telinga dari seorang hamba imam besar pada saat itu. Dia sudah berusaha. Ya. Tapi saudara, cobaan ini lebih besar daripada yang bisa ditanggung. Dia masuk ke situ, dia bergabung dengan orang-orang yang kerumunan pada saat itu. Dia memakai cara berpikir mereka untuk melihat peristiwa itu. Dan ketika ada orang yang datang untuk mengekspos siapa dirinya sebenarnya. Kamu adalah bagian dari mereka, kamu bukan bagian dari kami. Kamu pengikut Kristus. Kamu bukan bagian dari kami. Dia bilang bukan. Kamu salah, saya itu bagian dari kamu. Saya tidak kenal Yesus, saya nggak tahu siapa kamu, siapa dia. Enggak, logatmu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Kamu sebenarnya bagian dari Kristus. Dan dia bilang bukan. Dan dikatakan di situ bahwa lalu Petrus mengutuk dan bersumpah. Jadi dia bukan cuma bilang saya tidak kenal orang itu. Kata mengutuk di situ berarti bahwa dia bilang terkutuklah saya jika saya menjadi pengikut Kristus. Ini suatu hal yang sangat kejam, saudara. Atau dengan kata lain dia bilang biarlah Tuhan yang maha adil itu menghukum saya jika saya berbohong kalau saya bukan pengikut Kristus. Ketika dia tidak menggabungkan diri, ya, menjaga komunitas yang baik, maka komunitas yang toksik itu akan membuka dirinya. Ya, dia akan menghilangkan identitasnya. Petrus sudah tidak terlihat lagi seperti murid Kristus. Dia tenggelam di dalam kerumunan, dia larut di dalam kerumunan. Dia menjadi bagian dari orang-orang yang membenci Kristus. Dia kehilangan dirinya. Saudara, di dalam kehidupan kita pun setiap hari kita diutus di tengah-tengah dunia. Kadang-kadang Tuhan mengutus kita, kadang-kadang kita menjadi orang yang sendirian di situ. Karena itu saudara pentingnya bagi kita untuk hidup dalam komunitas rohani. Di gereja kita ada Saron. Ya. Ada komunitas-komunitas yang bisa kita sharing satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang Kristen yang solid. Kita tahu siapa diri kita. Kita tahu bagaimana kita berhadapan dengan dunia. Saudara, ketika saudara tidak menjaga komunitas saudara, apapun komunitas saudara, saudara bisa saja larut sama seperti Petrus. Petrus larut dengan dunia. Dia kehilangan dirinya. Dia kehilangan siapa dia. Kata-kata ketika dia berkata bahwa saya siap menyangkal dia, saya siap mati bagi Kristus. Ketika momen itu ditawarkan kepada dia, dia hilang. Ya. Dia menjadi sama dengan dunia. Saudara, di dalam hidup kita pun seperti itu. Ya. Seringkali kalau kita maju, seringkali kita memakai cara berpikir dunia untuk melihat hidup kita. Kita larut dalam kerumunan. Kita hampir lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Mungkin kita tidak sampai menyangkal Kristus. Tapi kita menyangkal siapa diri kita sebagai orang Kristen. Mungkin kita berkata ya sebagai orang Kristen memang saya di gereja harus hidup kudus. Tetapi kalau bisnis kan gak bisa hidup kudus. Kita kan kadang-kadang harus bohong-bohong. Kenapa? Tidak untunglah ketika kita berbisnis dengan jujur. Setelah kita larut, ya, larut di dalam dunia. Kita kehilangan identitas kita. Siapa diri kita. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mari ya, kita menjaga bukan hanya diri kita. Supaya kita tidak overconfidence, tapi kita juga menjaga komunitas kita.
bergabung dengan komunitas-komunitas yang sehat. Tinggalkan komunitas-komunitas yang meracuni saudara. Nah saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, Lukas ingin menampilkan dua potret manusia. Tentu pada saat itu Yesus adalah Allah. Tapi Lukas sedang menampilkan Kristus sebagai manusia pada saat itu. Kristus, dia di satu sisi Kristus, yang di satu sisi Petrus. Lukas menampilkan Kristus sebagai hamba Tuhan yang setia. Dia tidak kehilangan dirinya. Dikatakan di dalam Markus, ya, dia apa yang dia alami, dia bukan hanya dipanggil dan bukan hanya dia disidang, saudara. Dia dilecehkan di situ. Dikatakan di dalam Markus 14 ayat 65. Di situ dikatakan lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutup mukanya lalu meninju dia sambil berkata, "Hai Nabi, coba terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Yesus pada saat itu dia tidak hanya mengalami, ya, dia bukan hanya diinterogasi biasa. Dia diludahi, artinya dia direndahkan secara mental. Dan fisiknya pun dipukul. Ya, ditutup mukanya lalu dipukul. Tentu yang mungkin dipukul adalah bagian mukanya. Ya. Dan ketika Lukas menampilkan hal ini, ya, di satu sisi Yesus yang sudah babak belur. Dia mungkin tubuhnya penuh dengan ludah, ya, mukanya mungkin babak belur. Tapi dia sosok yang hebat. Dia sosok yang tidak kehilangan dirinya. Dia sosok yang terhormat. Di sisi lain, Lukas sedang memotret Petrus. Dia mungkin ada dalam kerumunan, berpakaian bersih dengan hangat, ya, di samping perapian itu menghangatkan tubuhnya. Tapi Petrus kehilangan dirinya. Petrus terhilang daripada siapa dirinya yang sejati. Dia adalah murid Kristus. Tapi dia kehilangan. Lalu kemudian kalau kita lihat di situ. Dikatakan lalu berpalinglah Tuhan. Ya, Lukas 22 ayat 61. Dan memandang Petrus. Saudara, Tuhan dalam keadaan babak belur. Tapi hati yang tetap tegar mengarah kepada sorga. Dan dia melihat Petrus. Orang yang pengecut, yang takut dengan kesakitan. Ya, yang telah kehilangan dirinya. Dan Kristus memandang Petrus. Maka Petrus teringat bahwa Tuhan telah berkata kepada dia, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus pergi keluar menangis dengan sedih. Saudara, tatapan Tuhan Yesus bukan tatapan yang penuh dengan murka. Bukan tatapan penuh dengan kebencian. Tapi tatapan kasih yang kemudian membakar Petrus dalam rasa bersalah. Petrus keluar dan dia menangis. Kenapa? Dia kehilangan dirinya. Ketika Tuhan melihat tatapan Tuhan itu menembus batinnya, menembus hatinya. Dan mungkin tatapan itu bertanya, Petrus di manakah engkau saat itu? Petrus kehilangan dirinya. Tapi tatapan Tuhan itu memanggil dia kembali. Saudara, setelah peristiwa itu, saya ingin sedikit mengajak kita untuk melihat bagian ini. Karena bagian ini pun sebenarnya masih terkait dengan bagian yang sebelumnya. Di dalam Yohanes 21 ayat 15, Tuhan Yesus datang setelah dia bangkit dari kematian. Saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia bertemu dengan Petrus. Petrus tidak lari. Petrus tidak takut. Tapi dia lari menghampiri Tuhan. Ya. Itulah kenapa saya katakan bahwa tatapan Tuhan itu bukan tatapan kebencian. Tapi tatapan yang penuh kasih. Lalu Petrus datang kepada Tuhan. Dan mereka berkata, Tuhan Yesus bicara setelah sarapan. Ya. Ada waktu berdua dengan Petrus. Dan Tuhan Yesus sampaikan ini kepada Petrus. Tuhan Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Saudara-saudara ingat kalimat Petrus di awal? Sekalipun semua menolak engkau, aku sekali-kali tidak. Tuhan Yesus balik bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Petrus tidak lagi pongah, tidak lagi sombong dengan menjawab, aku sekalipun mereka menyangkal engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Petrus dengan rendah hati berkata, benar Tuhan, engkau tahu
Dia bilang, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus, pergilah, peliharalah anak-anak dombaku. Lalu berikutnya, Tuhan Yesus berkata lagi kepadanya, yang kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus katakan lagi, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Kenapa ketiga kalinya? Karena dia ingat penyangkalannya 3 kali. Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu apa yang bisa aku lakukan. Engkau tahu apa yang dapat aku lakukan. Dan berapa kali aku lakukan. Kapan aku melakukan. Engkau tahu semuanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, Tuhan sama sekali tidak meragukan kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan berkata, berdoalah. Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Aku tahu kau mengasihi aku. Tapi kadang kamu menghadapi cobaan yang lebih kuat daripada yang bisa kamu tanggung. Dan kata Tuhan Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Saudara, setiap 3 kali penyangkalan, Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Petrus 3 kali untuk merespon kasih Tuhan. Aku mengasihi kau. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu bagian terakhir Tuhan Yesus kata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan. Kemana saja kau kehendaki. Tapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tuhan Yesus bilang, satu ketika, momen di mana orang menawarkan kembali, apakah kau mati bagiku? Itu akan ditawarkan kembali kepada engkau. Dan pada ketika momen hal itu ditawarkan kepada engkau. Kapan momen itu? Pada saat engkau sudah tua. Apa yang akan ditawarkan? Mereka akan menawarkan untuk mengikat tangan. Jadi sebenarnya mengikat tangan dan menggantung itu istilah yang digunakan untuk disalibkan. Dan Tuhan Yesus bilang, dan engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan engkau dengan tabah akan menerima itu. Karena engkau mengasihi aku. Dikatakan di situ engkau mengulurkan tanganmu. Lalu bagian terakhir, ke tempat yang tidak kau kehendaki. Memang kamu tidak suka akan hal itu. Tapi aku akan mengulurkan tanganmu untuk disalibkan. Saudara, 30 tahun kemudian, kurang lebih tahun 64, momen itu datang kepada Petrus. Saat itu Petrus sudah menjadi seorang penginjil besar. Dia sudah pergi menginjil, dia ada di kota Roma. Dan saat itu kota Roma dibakar oleh Kaisar Nero yang sangat benci dengan orang Kristen. Dan banyak orang Kristen dibunuh. Dalam satu tulisan yang ditulis oleh seorang bapak gereja bernama Eusebius dari Kaisarea. Dia menuliskan dalam sebuah tulisan yang berjudul Historia Ecclesiastica, sejarah gereja. Ada satu bagian di situ ditulis tentang the martyrdom of Saint Peter's, kematian dari Santo Petrus. Diceritakan di sana bahwa tahun 64 kurang lebih tahun 64 ketika Roma dibakar, orang-orang Kristen dibunuh. Rasul Petrus kemudian menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Ketika disalibkan, dia tidak ingin disalibkan sama seperti Tuhan. Tapi dia ingin disalibkan di bawah, terbalik. Ya. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kembali mengampuni dia, menguatkan dia, mengokohkan kakinya. Dan memberi kesempatan lagi kepada dia untuk melayani Tuhan. Dan pada akhirnya ketika momen itu kembali ditawarkan, dia memeluk momen itu dengan ketulusan. Dia mati sebagai seorang martir dan kehidupannya menjadi pelajaran penting bagi kita umat-umat Tuhan yang sedang menjalani jalan salib itu. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kembali mengevaluasi diri kita. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari
kesalahan Rasul Petrus yang juga bisa menjadi kesalahan kita. Pertama, kepercayaan diri yang berlebihan. Kedua, tidak memiliki keyakinan terhadap firman Tuhan. Dan ketiga, bergabung dengan komunitas yang salah. Kita mungkin sedang melakukan hal itu. Kita mungkin sudah tidak disiplin rohani. Kita tidak lagi mengawasi hidup kita. Kita terlalu percaya diri. Dan akhirnya kita kehilangan diri kita. Kita mungkin tidak lagi tekun membaca Alkitab. Kita tidak lagi memiliki hasrat untuk mengetahui Tuhan melalui firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan datang kepada kita. Firman Tuhan datang kepada kita. Untuk mengoreksi hidup kita. Atau mungkin saudara dari antara kita mungkin berminggu-minggu ke gereja. Kita setiap minggu ke gereja. Kita tidak pernah kehilangan momen ke gereja. Tapi sebenarnya kita telah kehilangan Tuhan. Kita hidup sama seperti dunia. Tidak ada bedanya dengan orang dunia. Cara kerja kita, cara berpikir kita, cara kita menyelesaikan masalah. Tidak ada bedanya dengan orang dunia. Kita telah kehilangan diri kita. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada saudara. Menyentuh hati saudara. Seperti tatapan Tuhan kepada Simon Petrus. Yang masuk ke dalam batinnya. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara. Datang juga kepada saya. Untuk mengajak kita mengoreksi siapa kita. Di dalam kisah Simon Petrus ini. Apakah kita orang yang sudah dipulihkan? Apakah kita orang yang terlalu percaya diri? Atau apakah kita orang yang tidak menghormati firman Tuhan? Ataukah kita orang yang sudah larut dalam komunitas yang toksik? Kita menjadi bagian dari mereka. Siapakah kita sebenarnya? Biar firman Tuhan ini mengajak kita kembali pulang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Firman-Mu seringkali datang kepada kami untuk mengingatkan kami tentang hal-hal yang akan kami hadapi ke depan. Kami tahu kami akan menghadapi hal-hal yang berat. Tapi kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami tahu bahwa kami seringkali jatuh ke dalam sikap di mana kami membanggakan kemampuan-kemampuan kami. Tapi hari ini Engkau datang mengingatkan kami bahwa mari kami bergantung harus hanya kepada Tuhan saja. Dan hendaklah hati yang menyadari akan hal ini membuat kami selalu bergantung kepada Engkau. Hidup di dalam Engkau. Hidup di dalam kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami ketika kami jatuh kami harus bangun lagi. Karena Engkau mengasihi kami dan Engkau menawarkan bantuan kepada kami untuk mengangkat kami kembali. Dan ketika kami melangkah dalam berbagai kesuksesan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Supaya kami tidak tergelincir masuk ke dalam sikap membanggakan diri sendiri. Dan membuat kami menjauh dari Engkau. Ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau. Ajar kami untuk mencintai Engkau. Ajar kami untuk merelakan diri kami. Bahkan kami harus mengalami penderitaan sekalipun. Kami rela untuk Engkau. Ajar kami untuk rela meninggalkan kenyamanan kami. Dan ajar kami untuk rela seperti Rasul Petrus menyerahkan tangannya untuk diikat bagi Engkau. Ajar kami untuk menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah Raya Hari Ulang Tahun Gereja Rehobot yang ke-77 hanya diadakan satu kali pada pukul 8 pagi. Kami menghimbau saudara dapat menghadiri acara dan duduk bersama dengan keluarga Anda. Apabila tidak memungkinkan, saudara dapat duduk bersama dengan keluarga rohani saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Ya puji Tuhan saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Ada beberapa pengumuman yang penting yang akan saya sampaikan. Itu pertama, setelah kebaktian ini ada doa pengerja. Doa pengerja di basement dimulai 11:30. Selanjutnya, minggu depan adalah hari ulang tahun ke-77 Gereja Rehoboth yang kita kasihi. Saudara, tentu ada beberapa saudara yang pikir, aduh, kita ini akan diberi acara-acara apa ya? Kita akan mendapat apa pada ulang tahun ke-77? Karena namanya ulang tahun kan dapat hadiah dan sebagainya. Saudara, ulang tahun ke-77 kali ini, yang tentu yang diharapkan dari kita semua adalah bukan kita mengharapkan hadiah. Karena hadiah itu sudah Tuhan berikan pada kita. Tapi kita sudah datang, kita sampai pada hari ulang tahun ke-77, kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Jadi pada saat itu, ibadah kita penuh dengan ucapan syukur pada Tuhan. Karena 77 tahun lamanya Tuhan memelihara Gereja Rehoboth, Tuhan memelihara kita semua sebagai anggota Gereja Rehoboth. Puji Tuhan. Kalau kita bisa ada seperti apa yang kita ada pada hari ini, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu patut kita semua mengucap syukur. Minggu depan kebaktian dimulai jam 8. Jadi bukan jam 7 kau 1 dan bukan setengah 10 kau 2. Tetapi jam 8. Kita sebut kebaktian istimewa, ibadah raya. Dan pada saat itu sangat diharapkan tentu saudara datang beribadah dengan seluruh keluarga kita. Ya. Saudara itu. Dan kedua, pada saat itu juga kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu mari kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan yang besar ini. Kita akan doa puasa secara korporat dimulai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan pada hari Minggunya sekali lagi kita akan datang berbakti bersama-sama mengucap syukur pada jam 8 pagi. Pada jam 8 pagi. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup baktian kita dengan doa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh kebaktian kami pada hari ini dari awal hingga selesai. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendapat firman Tuhan. Firman Tuhan dapat menuntun perjalanan iman kami. Supaya kami terus ada di dalam jalur firman Tuhan. Kami hidup terus beriman pada Tuhan. Kami tidak mau masuk di dalam kelompok tertentu sehingga iman kami hilang sama sekali. Mari Tuhan, ajarlah kami bukan hanya mengerti firman Allah, tapi kami mau melakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami dalam pergantian pimpinan negara ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pilkada pada bulan November yang akan datang juga, supaya itu semua boleh berjalan dengan lancar, tenang. Semua Tuhan boleh terjadi karena Engkau memegang kendali bangsa kami. Engkau memegang kendali seluruh alam raya ini. Sebab itu negara kami pun ada dalam kendali Tuhan. Kami tak berdoa Tuhan untuk saudara yang sudah memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik
Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami ya dulu. Adalah keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh acara pada minggu yang akan datang. Khususnya pada ulang tahun ke-77 Gereja Rehoboth yang kami kasihi. Supaya kami datang dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah memimpin gereja ini, keluarga kami. Semua selama 77 tahun lamanya. Dan sampai saat ini kami boleh merasakan pimpinan Tuhan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Itu karena Tuhan begitu baik pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, baik kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan sekolah kuliah anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan, kami percaya. Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara, mari kita angkat tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan hari raatnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah akan memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah Raya Hari Ulang Tahun Gereja Rehoboth yang ke-77 hanya diadakan satu kali pada pukul 8 pagi. Kami menghimbau saudara dapat menghadiri acara dan duduk bersama dengan keluarga Anda. Apabila tidak memungkinkan, saudara dapat duduk bersama dengan keluarga rohani saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.